Assalamualaikum Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Saat ini kami akan menjelaskan tentang obat spironolakton. Apakah definisi dari obat tersebut? Spironolakton adalah obat diuretik yang mengeluarkan kelebihan cairan tanpa mengurangi kalium dan digunakan untuk mengobati masalah seperti gagal jantung, kadar kalium rendah, dan kelebihan hormon aldosteron. Adapun nama generik dari obat ini yaitu spironolakton dan nama patennya yaitu aldacton. Aldacton adalah obat yang mengandung spironolakton dan berfungsi mengurangi cairan berlebih dan menurunkan tekanan darah dengan menghambat hormon aldosteron. Baik, obat ini tersedia dalam dua sediaan, ada yang bentuk tablet dan juga topikal. Namun, yang tersedia di Indonesia ada yang bentuk tablet. Baik, yang bentuk tablet ini tersedia dalam 3 sediaan, 20 mg, 50 mg, dan juga 100 gram. Kemudian yang dalam bentuk topikal biasanya dia dalam bentuk krim ataupun salet yang mengandung sekitar 2-3% spironolakton di dalamnya. Oke, lanjut golongan obat dan klasifikasi obatnya. Golongan obat spironolakton ini termasuk dalam obat keras atau merah yang diperlukan resep dokter. Dan dia adalah golongan terapi diuretik hemat kalium dan antagonis aldosteron. Obat ini dibuat oleh manusia atau obat sintetik yang mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat reseptor mineral klorotiroid di tubulus distal ginjal dan menghambat efek aldosteron yang menyebabkan peningkatan ekresi natrium dan air serta retensi kalium. Efek yang ditimbulkan dapat secara sistemik karena diserap secara oral dan mempengaruhi berbagai organ dan sistem tubuh. Dan secara lokal ketika obat ini tersedia dalam bentuk topikal. Lokasi pemakaian dapat dikonsumsi secara oral dan dapat dipakai secara topikal. Indikasi spironolakton. Yang pertama itu ada gagal jantung. Ini digunakan pada pasien gagal jantung dengan fraksi injeksi lebih kecil sama dengan 35%. Ini bermanfaat untuk pasien dengan NIHA kelas 2 sampai kelas 4. Ini dapat menurunkan angka kematian seperti mortalitas dan juga mengurangi angka rawat inap seperti hospitalisasi. Yang kedua ada hipertensi resisten. Ini digunakan sebagai terapi tambahan jika tekanan darah tidak terkontrol dengan 3 obat antihipertensi. Ini terbukti secara efektif dapat menurunkan tekanan darah pada pasien yang sulit dikendalikan. Yang ketiga ada edema, di mana ini diindikasikan pada pasien dengan sirosis hati atau sindrom nefrotik bila terapi konvensional gagal. Dan ini juga dapat membantu mengurangi retensi cairan. Dan yang keempat yaitu ada hyperaldosteronisme primer. Yang ini bermanfaat untuk pasien dengan produksi aldosteron berlebihan, misalnya adenoma adrenal ataupun hiperlansia. Ini digunakan pada persiapan sebelum operasi atau sebagai terapi jangka panjang jika operasi tidak memungkinkan. Yang kelima ada indikasi. Ini digunakan karena efek antiandrogenik seperti jerawat hormonal pada wanita dewasa, hirsutisme rambut berlebihan pada wanita, alopecia androgenetik atau disebut dengan kebotakan pola pria atau wanita, dan hidradenitis suppurativa atau peradangan kronis kelenjar keringat. Yang kedua ada kontradisasi spironolakton. Yang pertama itu ada hiperkalemia, yang kedua ada gagal ginjal, yang ketiga ada penyakit Addison, yang keempat ada interaksi dengan epleronolen, dan yang kelima ada anuria atau insufiensi ginjal akut, dan keenam ada kehamilan dan menyusui. Efek samping dari spironolakton yang pertama itu ada hiperkalemia, yang kedua ada peningkatan frekuensi berkemih atau poluria, dan yang ketiga ada gangguan hormonal atau seksual, dan yang keempat ada tekanan darah rendah atau pusing, dan yang kelima ada pencernaan, dan yang terakhir itu ada pembengkakan dan nyeri payudara. Selanjutnya yaitu farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Pada farmakodinamik memiliki beberapa efek seperti efek diuretik hemat kalium, efek keuntungan untuk gagal jantung, efek penurunan tekanan vena porta pada sirosis, dan juga efek antidrogen. Pada efek diuretik hemat kalium, spironolakton bekerja sebagai antagonis aldosteron yang meningkatkan ekstraksi natrium dan air. Pada efek keuntungan untuk gagal jantung, spironolakton
dapat menurunkan sintesis kolagen dan juga remodeling ventricle pasca infark miokard sehingga memperbaiki fungsi jantung. Pada efek penurunan tekanan vena porta pada sirosis, spironolakton dapat mengurangi tekanan vena porta dan menghambatkan proses fibrosis hati. Dan terakhir, efek antidrogen, spironolakton dapat mengurangi produksi testosteron dan menghambat reseptor androgen sehingga efektif untuk mengobati akne vulgaris. Pada farmakokinetik, spironolakton berguna pada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Pada absorpsi, spironolakton memiliki bioavailabilitas sekitar 80-90% dan waktu mencapai puncak 3-4 jam. Untuk distribusi, spironolakton terikat pada protein plasma dan dapat menembus awal plasenta. Dan pada metabolisme, spironolakton dimetabolisme di hepan menjadi kankrenon. Dan pada eliminasi sendiri, waktu paru spironolakton adalah 1-2 jam. Sedangkan kankrenon memiliki waktu paru 13,8 jam. Ekstraksi utama spironolakton adalah melalui urin dan juga feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan dosis spironolakton. Dosis spironolakton memiliki beda-beda tergantung penyakit yang dialami oleh pasien. Tapi contoh dari dosis yang saya ambil adalah hipertensi 25-100 mg per hari yang dapat dibagi menjadi 1-2 kali sehari untuk dikonsumsi. Untuk gagal jantung, dosis awalnya bisa 25 mg sekali sehari atau dapat ditingkatkan menjadi 50 gram per hari sesuai dengan indikasi klinis. Kemudian sirosis hati dengan edema dan asites bisa 100-400 mg per hari tergantung pada kadar natrium dan kalium dalam urin kita. Lalu sindrom neotrofik 100-200 mg per hari dan juga hipokalemia 25-100 mg per hari. Lalu untuk cara pemberiannya, spironolakton dapat dimakan bersama dengan makanan untuk mengurangi efek samping seperti mual atau ingin muntah. Lalu yang kedua, bisa diminum secara utuh menggunakan air putih. Lalu saya akan memberikan saran untuk jangan mengonsumsi spironolakton pada malam hari agar menghindari seringnya buang air kecil. Yang kedua, saya menyarankan untuk tidak meminum obat spironolakton 2 kali sehari dan pastikan meminum dosis tersebut kurang dari sebelum jam 6 sore. Pertimbangan keperawatan adalah hal-hal yang harus diperhatikan perawat sebelum memberikan obat atau terapi tertentu kepada pasien. Berikut adalah beberapa pertimbangan keperawatan pada obat spironolakton. Yang pertama, pemahaman mekanisme kerja dan indikasi. Perawat harus memahami bahwa obat ini bekerja dengan menghambat efek hormon yang berperan dalam mengatur keseimbangan natrium dan kalium. Ini menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air, tetapi retensi kalium. Memahami indikasi yang tepat, yaitu gagal ginjal, hipertensi, edema, dan lain-lain. Yang kedua, pemahaman elektrolit, terutama kalium. Ini adalah pertimbangan paling krusial karena obat ini adalah diuretik hemat kalium. Risiko hiperkalemia, kadar kalium tinggi dalam darah sangat tinggi. Mengenali tanda dan gejala hiperkalemia misalnya kelemahan otot, kelelahan, aritmia jantung, dan bradikardia. Yang ketiga, pemantauan fungsi ginjal. Obat ini dimetabolisme dan disekresi oleh ginjal. Perawat harus memantau fungsi ginjal pasien, kadar kreatin dan blood urea nitogen. Yang keempat, pemantauan tanda-tanda vital. Dan yang kelima, pemantauan keseimbangan cairan dan edema. Perawat harus memantau asupan keluaran cairan input-output pasien. Yang keenam, edukasi pasien. Pentingnya pengetahuan dosis. Mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan dokter. Yang ketujuh, tanda dan gejala hiperkalemia. Mengedukasikan kepada pasien keluarga tentang tanda-tanda hiperkalemia dan harus
mencari bantuan medis. Dan yang kedelapan, pembatasan diet kalium. Memberikan informasi tentang makanan dan tinggi kalium yang menyarankan pasien untuk membatasi asupannya. Dan yang kesembilan, efek samping lain. Mengedukasikan kepada pasien tentang efek samping umum seperti pusing, sakit kepala, pembesaran payudara pada pria, gangguan menstruasi pada wanita, dan perubahan suara. Dan yang ke-10, pemberian obat. Obat ini umumnya diberikan secara oral dalam bentuk tablet. Pastikan pasien memahami cara penggunaan yang benar dengan atau tanpa makan tergantung instruksi. Yang ke-11, kontraindikasi. Perawat harus mengetahui kontraindikasi obat ini seperti penyakit hiperkalemia yang sudah ada atau gangguan ginjal. Dengan pertimbangan hal-hal di atas, perawat dapat memberikan asuhan yang komprehensif dan aman kepada pasien. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan, di mana spironolakton termasuk dalam kategori D menurut FDA atau Food and Drug Administration, yang berarti bahwa ada bukti positif risiko terdapat janin manusia berdasarkan data reaksi. Kemudian, risiko penggunaan spironolakton selama kehamilan itu dapat menyebabkan risiko pada janin seperti feminisasi janin laki-laki dan gangguan perkembangan. Selanjutnya yaitu special precaution. Special precaution memerlukan special precaution yang terkait dengan pemantauan dan pengelolaan efek samping obat, yaitu pemantauan kadar kalium, di mana dapat menyebabkan hiperkalemia atau peningkatan kadar kalium dalam darah. Selanjutnya itu pemantauan fungsi ginjal dan hati, di mana mempengaruhi fungsi ginjal dan hati sehingga perlu dilakukan pemantauan fungsi ginjal dan hati secara teratur untuk mencegah gangguan. Selanjutnya yaitu penggunaan dengan hati-hati pada sistem pasien hamil dan menyusui, yang dapat mempengaruhi kesehatan janin atau bayi sehingga perlu digunakan dengan hati-hati pada pasien hamil atau menyusui. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan interaksi dengan obat lain. Dapat berinteraksi dengan obat lain seperti ACE atau inhibitor, ARB, dan NSAID yang mempengaruhi efektivitas dan keamanan pengobatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan interaksi dengan obat lain secara teratur untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Berikut beberapa referensi yang kami dapat untuk mencari mengenai obat spironolakton. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih.